Sempat sombong, Thailand ingin tiru kebijakan Erick Thohir. Belum debut, Marcelino pecahkan rekor Oxford United. Wujudkan mimpi STY, media Korea Selatan ungkap satu hal. Matangkan taktik, pelatih timnas U17 coret 3 pemain. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Sempat sombong, Thailand ingin tiru kebijakan Erick Thohir. Sempat nilai timnas Indonesia tak akan bisa lampaui negaranya. Kini kabar mengejutkan datang dari Presiden FA Thailand Nualpan Lamsam alias Madampang yang mengambil langkah identik seperti yang dilakukan oleh skuad Garuda. Madampang merupakan Presiden FA Thailand yang pernah mengaku merasa tak yakin jika timnas Indonesia bisa melampaui Thailand, apalagi mengingat persaingan dan level sepak bola Asia Tenggara yang semakin ketat. Namun nebak menjilat ludah sendiri, kini wanita yang juga menjabat sebagai presiden klub Port FC itu justru berkeinginan untuk mengikuti jejak Erick Thohir di PSSI dalam merekrut pemain keturunan Great. Ya, kabarnya pemain berdarah Inggris yang saat ini bersama Tottenham Hotspur Jude Spons-Subel digadang bakal memperkuat timnas Thailand. Bahkan media Thailand Baltaisten mengungkapkan Madampang telah terbang ke London untuk meyakinkan pemain asal Inggris itu. Langkah yang dilakukan Madampang ini cukup identik dengan Erick Thohir dalam membawa pemain keturunan Grade A untuk memperkuat timnas Indonesia. Lucunya, Madampang kini juga menyoroti performa skuad Garuda yang dinilai memang tengah menanjak. Madampang sendiri merasa bila sepak bola ASEAN telah berkembang jauh dan level antar negara sangat ketat. Maka dari itu ia meniru langkah PSSI dalam menambah kekuatan timnasnya dengan menghadirkan pemain keturunan berkualitas. Memang tidak bisa dipungkiri, kehadiran para pemain naturalisasi mampu mendongkrak kualitas permainan skuad Garuda. Mulai dari membuat sejarah lolos babak knockout Piala Asia 2023, lalu timnas Indonesia U23 yang juga lolos hingga semifinal Piala Asia U23 2024, padahal berstatus sebagai debutan. Bahkan hebatnya lagi, untuk pertama kalinya tim Merah Putih bisa menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas saja perkembangan pesat ini menjadi sorotan berbagai pihak dan membuat mereka ingin mengikuti jejak apik timnas. Bahkan sosok yang awalnya meremehkan kualitas skuad Garuda pun malah ikut mencontoh, yang artinya skuad Garuda bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh oleh siapapun lagi. Belum debut, Marcelino pecahkan rekor Oxford United. Resmi didatangkan sebagai penggawa anyar musim panas ini, sosok bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sukses buat sejumlah rekor buat klub Oxford United. Apakah itu? Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand baru saja resmi bergabung dengan klub Liga Inggris yang dimiliki pengusaha asal Indonesia Oxford United FC pada Senin 19 Agustus kemarin. Pemain berusia 19 tahun ini tiba di Oxford dengan catatan 26 penampilan untuk Indonesia dan juga 3 gol. Tahun lalu pun ia membantu timnas Indonesia U22 memenangkan SEA Games untuk pertama kalinya setelah 32 tahun. Dirinya juga merupakan pemain kunci untuk timnas Indonesia U23 yang mencapai semifinal kejuaraan AFC U23 2024 dan membawa Indonesia ke playoff Olimpiade melawan Guinea di Paris pada Mei lalu. Berbekal pengalaman di timnas Indonesia tersebut, sosok Marcelino Ferdinand diprediksi bisa memberikan dampak positif buat Oxford United. Namun sebelum jalani laga debut bersama klub barunya, Marcelino Ferdinand sudah ciptakan beberapa rekor di skuad The Youth, di mana dilansir dari laman Transfermarkt diketahui bahwa Marcelino merupakan rekrutan termuda yang didatangkan Oxford United di musim panas ini. Tercatat saat diperkenalkan Oxford United semalam, mantan penggawa Persebaya tersebut masih berusia 19 tahun, 11 bulan, 2 minggu, serta 6 hari. Bintang timnas ini bahkan mengungguli Jack Curry sebagai rekrutan termuda kedua musim panas ini dengan usia 22 tahun. Namun secara keseluruhan, pemain termuda di skuad Oxford United masih dipegang oleh Gatlin O'Donkor dengan usia 19 tahun, 10 bulan, serta 6 hari.
Akan tetapi pemain asal Inggris tersebut sudah lama berada di Oxford United dan bukan rekrutan terbaru di awal musim kali ini. Selain jadi rekrutan termuda, Marcelino Ferdinand juga pecahkan rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang memperkuat Oxford United sepanjang sejarah. Marcelino juga jadi satu-satunya pemain asal Asia yang bermain buat mantan juara Carabao Cup tersebut. Lantas dengan sederet rekor yang berhasil diciptakan tersebut, mampukah Marcelino Ferdinand bersinar pada ajang debutnya di Liga Inggris? Menarik dinantikan. Wujudkan mimpi STY, media Korea Selatan ungkap satu hal. Kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia tak ada habisnya untuk disorot oleh dunia, di mana kali ini media asal Korea Selatan membuat penilaian menarik atas bergabungnya kiper berkelas itu. Setelah melewati proses yang bisa dibilang cukup lama untuk sah membela skuad Garuda, akhirnya PSSI telah resmi mengumumkan Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia pada Minggu 18 Agustus lalu. Sempat terkendala masalah perpindahan federasi, dia pun harus melakukan proses persidangan Pengadilan Arbitris Olahraga atau CAS yang akhirnya berbuah manis dan FIFA telah menyetujui perpindahan federasinya. Bergabungnya Martin Paes ke skuad Garuda ini tak hanya disorot oleh publik tanah air, tetapi juga seluruh penjuru dunia. Media asal Korea Selatan Sport Chosun memandang bergabungnya Martin Paes ke Timnas Indonesia ini sebagai hal positif. Menurut media itu, Sintayong akan berupaya keras membawa skuad Garuda untuk kali pertama mentas di Piala Dunia. Sintayong yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi lebih kuat. Tulis Sport Chosun dikutip pada Senin 20 Agustus. Kabar ini dibuat sebab mengingat Timnas Indonesia sendiri yang memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia. Namun demikian, Indonesia pernah terhitung sekali tampil di ajang tersebut ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Tentunya ini merupakan kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk tampil di ajang bergengsi dunia itu. Apalagi skuad Garuda telah berhasil untuk menembus putaran ketiga ajang ini. Nantinya jika dimainkan pada laga pertama, artinya Martin Paes akan menjalani debutnya melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pada 5 September mendatang. Matangkan taktik, pelatih Timnas U17 coret 3 pemain. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto lakukan tindak tegas di pemusatan latihan Garuda Muda di Bali. Timnas Indonesia U17 tengah menggelar TC di Bali sejak 11 Agustus lalu sampai akhir bulan ini sebelum melanjutkan TC ke Spanyol. Nova Arianto memanggil total 35 pemain untuk TC tersebut, namun usai menjalani latihan selama beberapa hari, 3 pemain terpaksa harus gugur. 3 pemain itu adalah Faril Abdarul Yadi dari PPLP Aceh, Dendri Muharman dari PSDS Deli Serdang, dan juga Atletico Arta Gading dari Pandawa Football Academy Sidoarjo. Nova pun mengakui bakal memantau perkembangan pemain hari demi hari sebelum memutuskan nasib mereka untuk TC di Spanyol. Dalam TC di Bali ini, Timnas Indonesia U17 juga mengagendakan 2 uji coba melawan India pada 25 dan 27 Agustus mendatang. Nova Arianto pun mengatakan bahwa saat ini anak asuhnya sedang fokus melakukan persiapan untuk hadapi India, di mana untuk bisa meraih hasil optimal, pemain Timnas U17 dikonsentrasikan kepada latihan teknik dan juga taktik. Dengan dicoretnya 3 pemain dan datangnya 2 pemain tersebut, Nova Arianto bakal memfokuskan anak asuhnya untuk menatap laga uji coba demi bekal TC lanjutan dan menatap ajang yang ada di depan. Ya, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025, di mana di ajang ini Indonesia tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Kuwait menjadi tuan rumah penyelenggaraan grup G babak kualifikasi Piala Asia U17 ini sekaligus lawan perdana Garuda Muda pada 23 Oktober nanti.